Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Belajar seni budaya, pelajar berbudaya, belajar seni budaya oleh Aceng, SPD. Pada materi ini kita akan mempelajari mengenai kritik tari, yaitu ada di bab 14 ya. Oke, kita akan lihat mengenai peta materi atau peta konsep yang akan kita pelajari di kritik tari ini, yaitu mengenai yang pertama pengertian, fungsi dan tujuan kritik tari, menilai karya tari, menulis kritik tari. Yang pertama, pengertian, fungsi dan tujuan kritik tari. Dalam pengalaman pembelajaran sebelumnya, di kelas sebelumnya kita telah banyak mempelajari tentang teknik dan tata cara membuat kritik tari. Kamu dapat mempelajarinya kembali untuk mengingat materi tentang bagaimana teknik dan cara membuat kritik tari. Kemudian, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis kritik tari. Pertanyaan sederhana pertama yang mesti dipikirkan, apa itu kritik tari? Mengapa kritik tari dilakukan? Apa fungsi kritik tari? Mengapa dibuat kritik tari? Siapa yang melakukan kritik tari? Untuk memudahkan memahami apa yang dimaksud dengan kritik tari dan apa fungsi serta tujuan seseorang melakukan kritik tari, perlu kalian pahami bahwa kritik tari dapat dimaknai sebagai salah satu kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kejadian pertunjukan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Istilah subjek yang melakukan kritik tari adalah kritikus tari. Oleh karena itu, kegiatan kritik tari bukanlah suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain atau mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Kritik tari dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat terhadap sebuah kejadian pertunjukan atau perkembangan tari, sehingga masyarakat yang pada saat kejadian tidak menyaksikan akhirnya dapat mengetahuinya. Selain itu, kegiatan kritik tari dapat memberikan manfaat positif terhadap koreografer atau pelaku seni lainnya, sehingga materi kritik tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karya yang dibuatnya. Selanjutnya yang kedua, menilai karya tari. Perlu kamu pahami di awal bahwa kegiatan menilai karya tari bukan memaknainya dengan memberikan penilaian angka dari kualitas karya tari yang ditampilkan. Akan tetapi, pemahaman menilai karya tari adalah kegiatan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap karya tari yang dibuat orang lain. Dalam kegiatan kritik tari terdapat bagian dalam memberikan penilaian terhadap karya tari orang lain.
Materi penilaian yang diberikan isinya dapat berupa ulasan materi pertunjukan secara keseluruhan atau komentar dari materi tari yang diapresiasi. Nah, permasalahan lainnya yang penting dipahami dan diketahui oleh kamu, menilai karya tari atau melakukan kritik tari tidak akan hanya terfokus pada pembahasan masalah gerak saja. Akan tetapi fokus masalah akan berkembang untuk diamati juga beberapa unsur pertunjukan lainnya sebagai materi pembahasan kritik tari. Unsur-unsur ini menjadi bagian integral dari penyajian karya tari yang ditampilkan secara utuh. Adapun penyajian tari secara utuh akan terkait dengan masalah musik, tata busana, tata rias, tata pentas, tata lampu, artistik, penyelenggaraan pertunjukan, nilai dan pesan dalam materi pertunjukan tari, serta masalah lainnya yang selalu berkaitan erat dengan pertunjukan tari. Untuk dapat menilai karya tari diperlukan kepekaan pengamatan yang memerlukan konsentrasi. Oleh karena itu, diperlukan latihan dan belajar secara bertahap. Tahap pertama dimulai menjadi apresiator atau pengamat seni yang baik dengan mencermati suatu peristiwa seni pertunjukan secara menyeluruh. Berikut tahapannya. 1. Perhatikan dengan cermat dan baik tentang jenis pertunjukan tari dalam gambar. 2. Perhatikan dengan cermat dan baik tentang unsur-unsur dalam pertunjukan tari pada gambar. 3. Perhatikan pula tentang adanya nilai estetika, nilai etis, dan nilai sosial dalam materi tari yang dipertunjukkan. 4. Cobalah kamu rinci setiap bagian yang kamu amati dari gambar sesuai dengan pertunjukan. Kerja pada nomor 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya materi tentang menulis kritik tari. Pada kesempatan sebelumnya kamu pernah memiliki pengalaman dalam upaya menulis kritik tari. Di kelas 10 maupun kelas 11 kamu telah latihan menulis kritik tari dan telah diberikan beberapa pengetahuan dasar tentang teknik dan cara menulis kritik tari. Pada kesempatan pembelajaran saat ini, kamu hanya perlu mengingat kembali tentang beberapa prinsip dasar dalam melakukan menulis kritik tari. Untuk mengingatkan kembali dalam menulis kritik tari perlu dilakukan dalam beberapa tahap secara teknis dan prosedural. Meskipun tahapan-tahapan ini tidak sepenuhnya mutlak dilakukan secara berurutan. Akan tetapi, tahapan-tahapan ini dapat dijadikan acuan atau pola dasar dalam mengembangkan tulisan kritik tari. Terdapat beberapa tahapan umum dalam cara menulis kritik tari sebagai berikut. Deskriptif data. Tahapan deskripsi data adalah suatu tahapan penguraian data materi secara rinci tentang peristiwa pertunjukan atau fokus masalah yang diamatinya. Data ini seyogianya diuraikan secara objektif dan menyeluruh berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun data yang dideskripsikan terkait dengan masalah gerak, musik, rias, busana, tata panggung, tata cahaya, dan data lainnya yang teramati oleh kamu. Analisis.
Tahapan ini dilakukan untuk memberikan penekanan masalah yang lebih dalam dan luas tentang peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. Contoh, masalahnya seperti menilai dan mengomentari persoalan gerak, musik, dan unsur-unsur pertunjukan lainnya didekati dengan elemen keilmuan masing-masing. Interpretasi. Tahapan interpretasi adalah tahapan mencoba memberikan penekanan masalah makna dari simbol-simbol yang teramati berdasarkan peristiwa pertunjukan dari semua aspek pendukung pertunjukan. Pada bagian ini dapat didekati dengan persoalan kajian nilai estetika tari, nilai etis, dan nilai sosial pada materi karya tari yang diamati. Evaluasi. Tahapan evaluasi adalah tahapan tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut kita. Di tahap ini kita dapat memberikan analisis setelah menemukan kelemahan dalam pertunjukan. Terakhir, pada bagian terakhir dapat ditambah tentang pernyataan sikap yang menyangkut kesan dan pesan dari penulis dari apa yang telah dilihat dan dideskripsikan ke dalam tulisan kritik tari. Berdasarkan beberapa tahapan penulisan kritik tari tersebut, dapat dikembangkan beberapa pertanyaan mendasar untuk memudahkan kita dalam menuangkannya ke dalam tulisan. 1. Tahapan pendeskripsian. Pada tahapan ini dapat dikembangkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sebagai bahan dasar awal dalam menuliskan peristiwa pertunjukan. Adapun pertanyaan tersebut diantaranya: apa judul karyanya? Siapa koreografernya? Siapa panitia penyelenggaraannya? Tempatnya di mana? Tanggal berapa pertunjukannya? Apa tema kegiatannya? Berapa penari yang terlibat? Apa nama jenis tarian yang dibawakan? Bagaimana gerak yang dilakukan? Dari daerah mana tarian tersebut? Bagaimana konsep musik yang ditampilkan? Bagaimana tata pentas yang ditampilkan? Bagaimana tata cahaya yang ditampilkan? Bagaimana kostum yang dikenakan? Riasan apa yang digunakan? Bagaimana kualitas penari? Bagaimana kekompakan penari? Dan lain-lain. 2. Tahapan analisis. Pada tahapan analisis dapat dikembangkan dengan beberapa petunjuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana konsep gerak yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika gerak? Bagaimana konsep musik yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika musik? Apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan? Tahapan interpretasi. Pada tahap interpretasi dapat dikembangkan dengan beberapa pertanyaan berikut. Simbol apa saja yang terdapat dalam pertunjukan? Nilai apa saja yang ditemukan dalam pertunjukan? Pesan moral apa yang diperoleh dari penyajian? Tahapan evaluasi. Pada tahapan ini diberikan petunjuk pertanyaan untuk mengembangkan dalam menulis kritik. Apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian secara keseluruhan? Bagaimana sebaiknya untuk menutupi kelemahan bagian pertunjukan? 5. Tahapan memberikan atau pertanyaan sikap. Petunjuk pertanyaan di bawah ini dapat membantu kamu dalam menulis kritik. Bagaimana kesan yang diperoleh setelah pertunjukan tari diapresiasi? Kemudian, kesan apa yang diperoleh dari karya tari yang diamati? Demikianlah penyajian
pembelajaran mengenai kritik tari di pertemuan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Yuk Belajar Seni Budaya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya pelajar berbudaya, belajar seni budaya.